nggak ada itu. Soal MK misalnya yang mungkin dipersoalkan oleh Pak Mahfud. Nah, pertama kan MK memang tugasnya untuk menerima permohonan dari warga negara. Iya. Setiap permohonan yang masuk kan Bang di review apakah misalnya punya legal standing atau tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Rahayu Rahayu. Kembali lagi dengan saya di sini Leonardo Sirait di channel kesayangan kita Sirait Media. Baik, buat teman-temanku apa kabarnya? Saya rasa teman-teman semuanya sehat-sehat dan semakin menjadi banyak rezeki ya. Dimanapun teman-teman berada nonton video ini, semoga selalu diberkahi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Baik teman-teman, di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang dimana kita ketahui bahwa Pak Jokowi itu kan tidak henti-hentinya diserang gitu ya teman-teman ya, oleh lawan politiknya, bahkan kecaman keras gitu dengan mengatasnamakan rakyat mereka ini teman-teman ya, kaum 16 karat dan 24 karat ini yang sudah tidak suka katakanlah terhadap Pak Jokowi ya, banyak gitu bilang ini itulah dan sebagainya, sudah muak lah katakanlah terhadap Pak Jokowi. Ternyata itu berbanding balik dengan apa yang terjadi di lapangan gitu. Padahal Pak Jokowi ini kita tahu kerjanya jelas gitu ya, kerjanya memang untuk rakyat gitu. Dan bagaimana antusiasme masyarakat menyambut Pak Jokowi ini sudah di luar sudah sangat luar biasa ya sekali pemirsa, sampai masyarakat itu meneteskan air mata, menangis gitu ya. Kalau nggak percaya, mari kita lihat dulu video berikut ini. Mantap. Kasih. Pasar Mawar di Pontianak ini. Pertama-tama tadi saya memang cek harga yang ada di sini. Saya melihat bawang merah tadi turun 4.000 dari 30.000 menjadi 26.000, bawang putih juga 34.000. Saya kira harga-harganya stabil dan baik. Dan yang kedua karena sebulan lagi saya akan purna tugas, jadi mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu sekalian apabila dalam
saya memimpin negara ini ada hal yang kurang berkenan, ada kesalahan, ada kekhilafan, ada kekurangan, sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya rasa itu yang ingin saya sampaikan. Terima kasih. Keluhan masalah harga Pak naik-naik. Sisanya Pak kunjungan kali ini gimana? Kunjungan kali ini diantaranya adalah kita sangat semangat untuk menyambut beliau karena belum pernah nyampe ke Pasar Sentral sama sekali, baru hari ini. Ya semoga Pak Jokowi tambah sehat ke depannya dan penggantinya mungkin lebih baik lagi, mungkin bisa melanjutkan estafet beliau. Terima kasih Bapak Jokowi, terima kasih. Terima kasih Bapak Jokowi, terima kasih. Bapak Jokowi. Senang ya Bapak yang asli. Selama ini dia Bapak lewat TV. Sekarang bisa lihat yang asli sama Bapak. Terima kasih udah datang di Pasar Mawar mengunjungi rakyat-rakyat kecil. Saya bersyukur lihat sama Bapak langsung. Nah, bagaimana teman-teman komentar kalian saat lihat Pak Jokowi sangat dekat banget sama masyarakat? Dan di video selanjutnya di mana ada Arteria Dahlan ini rela kursi DPR RI-nya demi keponakan Megawati, ya. Nah, anggota Komisi 3 DPR RI dari fraksi PDIP, ya, Arteria Dahlan ungkap semuanya dan kemudian menjelaskan penjelasannya pengunduran dirinya sebagai calon legislatif terpilih. Ini sih kocak sih teman-teman, kocak banget teman-teman. Mari kita saksikan dulu video berikut ini. Kan saya kan tahu diri, saya dibesarkan oleh Ibu Mega dan almarhum Pak Taufik. Dan saya di sini bukan untuk apa-apa selain ditugaskan, artinya untuk bekerja. Bu Mega itu kan manajer, dia tahu mana yang pas dan mana yang kurang pas. Ya mungkin saat ini ya ada pekerjaan-pekerjaan khusus yang memang akan di-deliver kepada Mas Romi. Tapi utamanya kita saya suatu kemuliaan bagi saya untuk menjalankan apapun yang diputuskan dan menjadi kebijakan, apalagi penggantinya kan Mas Romi, bagian daripada Royal Family. Saya di sini ya sebagai petugas partai. Saya di sini bekerja untuk melayani Ibu Ketua Umum dan keluarga besarnya. Jadi bagi saya itu nggak masalah. Pak Mahfud. Ah iya yang itu benar ya. Besar. Pak Mahfud masalahnya apa, Bang? Loh iya kan selalu kan persoalan Gibran udah selesai. Iya. Kaisang. Oh iya. Ya kan? Iya. Jadi dianggap ada pelanggaran hukum, tapi nggak jelas pelanggaran hukum seperti apa. Iya. Jadi memang sangat lucu ya, bagaimana orang 9 tahun bersama Pak Jokowi, tetapi di ujungnya, makanya kalau ayat Quran itu mengatakan gini, walal akhiratu khairul laka minal ula. Sesungguhnya akhir itu lebih bagus dari awal, gitu kan? Jadi kita melihat orang ini awalnya begini, akhirnya begini, ya kan? Sudah merasakan berbagai kenikmatan, fasilitas dan segala macam, akhirnya seperti itu. Ya mungkin karena dia kecewa lah kalah pilpres ya. Sehingga kemudian yang baik-baik di masa sebelumnya lupa ya Bang ya. Iya gampang. Orang kan selalu lihat akhirnya. Iya. Soal Pak Mahfud itu saya mau mengatakan satu hal. Tahun 2019 orang yang mau agar Pak Mahfud itu jadi calon wakil presiden itu adalah Pak Jokowi. Ya. Dan jadi wakilnya siapa? Wakilnya Pak Jokowi. Nah, bahwasanya kemudian batal itu karena ada aktor-aktor si A, si B, si C. Nah, siapa si A, si B, si C itu? Saya yakin Pak Mahfud tahu persis. Katanya
dari PKB, terus? ada juga dari P3, ikut juga sedikit bisik-bisik dari Nasdem. Terus? Saya nggak tahu saya. Ya, yang jelas waktu itu ya Bu Mega tidak menghalangi juga tuh untuk mengganti Pak Mahfud dengan Pak Maruf Amin. Ya. Ini kan pertimbangannya macam-macam. Iya, betul. Mungkin nanti kalau Pak Mahfud 2019 jadi wapres, ini jadi orang calon presidennya kuat, ya kan? Iya. Itu diperhitungkan itu. Ya. Jadi Pak Jokowi adalah orang yang berjuang sungguh-sungguh untuk Pak Mahfud sih. Soal Pak Mahfudnya bagaimana ya biar nanti pemirsa penonton yang menilai. Kan kadang-kadang begini, kalau kita memang berani melakukan satu terobosan, kan tidak boleh, misalnya sebagai Menko Polhukam punya alasan, saya bukan eksekutor, saya bukan orang yang bisa mengeksekusi kasus-kasus, apakah tanah, penyeludupan, korupsi, segala macam, kan bukan eksekutor dia. Tapi saya kira kalau punya keberanian dan sikap yang tegas saja. Kalau saya tidak bisa mengeksekusi ini, saya mundur dari Menko Polhukam. Ya, soal Pak Mahfud ini kan pertanyaan saya, apakah memang pernah ada perintah dari Pak Jokowi kepada Pak Mahfud yang melanggar hukum? Setahu saya nggak ada itu. Soal MK misalnya yang mungkin dipersoalkan oleh Pak Mahfud, nah pertama kan MK memang tugasnya untuk menerima permohonan dari warga negara. Iya. Setiap permohonan yang masuk kan Bang di-review, apakah misalnya punya legal standing atau tidak. Apakah argumentasinya kuat atau tidak. Kan begitu. Jadi tidak semua kasus masuk itu kan diterima. Kalau legal standingnya nggak memenuhi syarat, pasti ditolak. Kemudian kalau legal standingnya memenuhi syarat, lalu dilihat argumentasinya kuat atau tidak. Nah, sekarang kalau ada pihak yang merasa bahwa undang-undang ya bertentangan dengan konstitusi, kemudian undang-undang yang ada misalnya melanggar hak dia, sebagaimana yang tercantum di konstitusi. Ya siapapun warga negara berhak dong untuk mengajukan permohonan. Mau dia dekat atau jauh dengan pemilu itu soal yang tidak relevan. Iya kan Bang? Pokoknya begitu orang merasa bahwa haknya dilanggar oleh undang-undang, sementara haknya itu dijamin oleh konstitusi, artinya undang-undang itu melanggar konstitusi, dia berhak dong. Nah, orang yang paling tahu soal ini harusnya ya Pak Mahfud, karena dia profesor hukum tata negara dan dia pernah menjadi Ketua Mahkamah Konstitusi. Gitu loh. Kok disoal? Ada orang mengajukan permohonan, dia nggak boleh disoal dong orang mengajukan permohonan. Soal dikabulkan atau tidak ya kembali kepada hakim konstitusi. Nah, soal dikabulkannya itu kemudian misalnya 9 setuju, ya artinya semua setuju, atau 8 setuju, 1 enggak, garis miring dissenting, mau 6-3, mau 5-4, itu kan soal lain lagi itu. Dan Pak Mahfud waktu masih sebelum ditetapkan menjadi cawapres, waktu dia masih menjadi Menko Polhukam, dia paling kencang mengatakan putusan MK final and binding. Paling keras dia. Kok tiba-tiba setelah menjadi cawapres, kemudian kalah pula lagi, makin kencang nggak setujunya. Jadi dan begini, ini kan cerita lama, tapi nggak apa-apa kita bahas lagi karena memang kan Pak Mahfud kan belakangan kan sering menyerang Pak Jokowi ini ya. Jadi akhirnya kita ini kan membahas juga karena apa yang disampaikan oleh Pak Mahfud. Soal misalnya ketua MK pada waktu itu Anwar Usman misalnya dianggap dia punya konflik of interest dalam mengambil keputusan soal pasal mengenai usia calon wakil presiden. Pertama kan ini adalah masalah norma, bukan masalah orang. Kalau bicara norma itu berlaku secara umum, bukan orang per orang. Sama misalnya dengan dulu pernah ada undang-undang yang melarang keluarga untuk maju sebagai kepala daerah. Nah, undang-undang itu kan kemudian dimohonkan oleh Adnan Purihta di Mahkamah Konstitusi. Adnan ini waktu itu calon bupati di Goa, Sulawesi Selatan. Adnan mengatakan hak saya ini dilanggar, hak asasi saya ini dilanggar. Hak yang dijamin oleh konstitusi dilanggar, hak untuk mencalonkan dan dicalonkan sebagai pejabat negara. Kenapa dilanggar? Ya saya tidak bisa memilih bahwa kakek saya bupati, bapak saya bupati, paman saya bupati. Nah, dengan permohonan yang ada yang diajukan kepada Mahkamah Konstitusi menerima permohonan itu. Dan akhirnya undang-undang tersebut dibatalkan.
sekarang apa bedanya permohonan Adnan Purita itu dengan permohonan yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi soal usia calon wakil presiden? Kalaupun ada bedanya, kalau kasusnya Adnan, itu dia mengajukan ya permohonan yang memang berkaitan langsung dengan kepentingan dia pribadi. Ya pihak yang memohon ini yang memang mau maju. Gitu. Kalau dalam kasus usia calon wakil presiden, yang mengajukan bukan Gibran, dia mengajukan orang lain, yang namanya Sampatu Saki Biru, siapa itu yang anaknya Pak Boyamin Saiman ya, ketua organisasi Maki itu. Nah, yang kedua, dalam sejarahnya Mahkamah Konstitusi ada permohonan-permohonan yang sebetulnya ada menyangkut kewenangan atau kepentingan lembaga Mahkamah Konstitusi itu sendiri. Nah, harusnya kalau memang nggak boleh, semua hakim yang memutus soal itu bersalah secara etik. Karena mereka membuat keputusan yang berkaitan dengan kepentingan organisasi Mahkamah Konstitusi yang mereka menjadi bagian daripadanya. Ada juga soal batasan soal usia, misalnya usia hakim konstitusi, yang itu permohonannya berkaitan dengan kepentingan dari hakim konstitusi. Nyatanya diproses kok. Nggak ada tuh yang hakim konstitusi yang membuat keputusan mengenai batasan usia hakim konstitusi itu kemudian divonis bersalah secara etik, gitu Bang. Jadi sebetulnya hal-hal ini bisa dijawab semua berdasarkan pengalaman dan praktek-praktek yang sudah ada. Gitu loh. Nah, saya kan beberapa kali juga diskusi lah dengan Pak Mahfud ya, masalah-masalah ketatanegaraan, masalah-masalah politik. Itu yang saya ingat nih ya, ini spontannya yang saya ingat. Pernah saya bicara dengan beliau itu soal peristiwa Kongres atau munas tandingan ya terhadap Partai Demokrat. Pada waktu itu kan ada munas tandingan yang mengajukan Pak Muldoko sebagai calon ketua umum. Saya tanya kepada Pak Mahfud pada waktu itu, bagaimana soal Pak Muldoko ini? Gitu. Apa ada arahan atau intervensi dari Pak Jokowi untuk memasukkan nama Muldoko sebagai calon yang menggantikan AHY pada waktu itu? Nggak ada kok, nggak ada arahan seperti itu. Dan pada titik itu kemudian saya bisa mengatakan bahwa berita atau informasi bahwa Pak Jokowi ya berada di belakang upaya kudeta terhadap Mahkamah Konstitusi, itu adalah sesuatu informasi yang misleading atau nggak benar. Atau memang dicari. Ya, itu kan pertama kan bisa saja asumsi ya. Yang kedua bagian dari counter argumen ya, terutama dari ya mungkin pendukungnya Pak AHY pada waktu itu untuk mengatakan agar Pak Muldoko atau pendukungnya jangan teruslah dalam proses itu. Kan agar Pak Muldoko atau pendukungnya jangan teruslah dalam proses itu. Tapi ya memang faktanya Pak Jokowi tidak ada di belakang itu gitu loh. Nah, bayangkan kalau misalnya pada waktu itu saya bertanya kepada Pak Mahfud. Pak Mahfud bilang, "Oh iya, ini ada perintah dari Pak Jokowi untuk agar Pak Muldoko didukung dalam proses." Kan lain cerita, Bang. Nggak ada, Bang, nggak ada gitu. Dan ya hal-hal yang kita bicarakan, kita diskusikan itu untuk kebaikan kok. Saya ingat juga diskusi dengan beliau. Oke, cukup segitu dulu teman-teman ya. Berikan tanggapan kalian yang menonton video ini, bagaimana pandangan kalian. Boleh berikan pendapat kalian sepanjang-panjangnya di kolom komentar. Masukan apakah masuk akal dengan apa yang disampaikan oleh politisi ini, alasan ini nyambung nggak, atau ada something gitu ya teman-teman. Karena kita percaya kalau untuk melayani ataupun dia hanya sebagai petugas partai, nggak mungkin dia mengumbar-umbar gitu ya, nggak mungkin dia mengatakan itu gitu. Mungkin ada hal yang besar gitu ya, atau bisa jadi takut diungkap apa sesuatu dan sebagainya gitu ya. Jadinya ya udah, gua kasih aja dah, cari aman. Mungkin bisa jadi juga ya memang pengabdian dia gitu ya kepada
yang namanya petugas partai. Ya itu dari saya teman-teman, kalian komen di kolom komentar. Pesan saya pokoknya tetap jaga persatuan Indonesia, jangan mau dipecah belah, jangan mau diadu domba karena NKRI harga mati. Saya Leonardo Sirait mohon undur diri. Bye bye.